Pemirsa, di daerah Cibubur, Jakarta Timur ada seorang anak yang memiliki hobi membaca dan untuk mengajak teman-teman seusianya ikut membaca, Hana Amira membuka sebuah perpustakaan di rumah dan tidak jarang ia juga membuat cerita atau mendongeng di hadapan teman-temannya. Meski baru berusia 11 tahun, namun kegemaran Hana Almira pada buku mengalahkan orang lain yang melebihi usianya. Tak seperti anak pada umumnya yang gemar memainkan gawai, Hana justru memilih untuk membaca buku. Kegemarannya tersebut coba ia bagikan kepada anak-anak di sekitar rumahnya dengan membangun perpustakaan yang terbuka buat teman-temannya untuk ikut membaca. Kegemaran Hana dengan dunia literasi tidak hanya sebatas membaca. Ia juga pandai membuat cerita dan mendongeng baik dari berbagai cerita yang pernah ada atau juga dari kisah yang ia buat sendiri. Berkat kecintaannya pada literasi, Hana didaulat sebagai duta literasi di sekolah karena kegiatannya tersebut. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut dan mengenal lebih dalam, kami telah bersama dengan Hana Amira selaku pegiat literasi cilik. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang, Hana, apa kabar? Selamat siang Kak, baik. Kalau Kakak gimana kabarnya? Kakak di sini juga kabarnya baik. Sebelumnya kita mengapresiasi dulu nih, kami sangat memuji apa yang dilakukan Hana di sana untuk membuat rumah membaca ya di rumah kamu. Dan saya dengar juga ada aksi-aksi sosial yang Hana buat sendiri, yaitu membuat perpustakaan keliling. Ini luar biasa sekali, perpustakaan keliling yang dibangun dengan koper kamu sendiri. Nah, kita bahas satu persatu ya, dari kecintaan kamu membaca dulu nih, Hana. Apa yang membuat kamu begitu senang sekali membaca ya? Karena kan kita tahu anak-anak zaman now atau anak-anak seumuran kamu mungkin lebih suka bermain HP, handphone atau gadget atau bermain games ya di gawainya. Kalau aku sih awal mula aku suka membaca itu sebenarnya dari lahir, nggak dari lahir juga sih. Cuman mama waktu aku masih di kandungan itu kan ada tuh Kak kalender yang lepas dirobek gitu, terus dibuat teropong. Terus mama aku bacain cerita banyak lah pokoknya cerita-cerita gitu. Dan sebelum aku bisa membaca juga aku tuh eh, udah pingin bisa membaca walaupun belum bisa membaca, aku tertarik dengan gambarnya dan lain-lain. Nah, setelah aku bisa membaca, jadi aku karena aku tuh penasaran sih orangnya, jadi karena ceritanya juga menarik dan lain-lainnya Kak. Oke. Lalu apa yang membuat kamu untuk membuat rumah kamu menjadi sebuah rumah literasi lampu baca ya namanya, rumah literasi lampu baca. Ini hal apa yang menginspirasi atau siapa yang menginspirasi kamu membuat rumah baca ini, Hana? Dari aku membaca kan aku bisa tahu semua ya Kak. Mhm. Terus aku juga sering lihat ternyata di Jakarta juga mulai nih muncul banyak taman baca. Nah, aku juga ingin selain aku ingin baca bareng-bareng juga kan kalau em, sama mama, sama papa, paling seringnya kayak gitu. Nah, aku juga ingin mengajak teman-teman aku biar gemar membaca di lingkungan sekitarku. Jadilah aku buat rumah literasi lampu baca ini. Dan awalnya lampu baca itu kandang burung papa aku. Terus Hmm. akhirnya bulan Agustus, maaf, bulan Juni tahun 2022 itu aku launching rumah literasi lampu bacanya deh. Oke. Jadi kamu ingin mengajak teman-teman juga ya agar bisa gemar membaca bersama supaya dapat banyak ilmu-ilmu baru yang bisa didapatkan. Tapi pertanyaannya Hana kan nggak gampang ya, nggak mudah untuk mengajak teman-teman untuk gemar membaca. Nah, gimana caranya kamu mengajak teman-teman supaya mau membaca bareng di rumah baca yang kamu bangun? Awalnya kita nggak ngasih langsung buku buat dia baca karena takutnya dia jadi malas. Hmm. Jadi awalnya kita ajak journaling, membuat buku diary, terus hias-hias, terus biasa kalau ada acara pagi-paginya kita senam dulu atau dikasih cemilan dan lain-lainnya. Jadi pendekatannya
nggak langsung diajak untuk membaca, tetapi diajak bermain dulu. Kemudian ada senam juga tadi kamu katakan, supaya bisa lebih gampang ya untuk mengajak teman-teman belajar bareng dengan membaca. Baik, selain membaca bersama di rumah baca yang kamu bangun di rumah, ada juga berbagai kegiatan lainnya ya. Selain mendongeng juga ada read aloud. Ini kan luar biasa sekali, ada banyak manfaat sebetulnya dari read aloud ini. Ini siapa yang mengajarkan semua hal ini dari mendongeng? Karena kan untuk membuat dongeng saja itu butuh pelatihan ya. Karena kita kan menyampaikan sebuah pesan dalam cerita yang menarik untuk didengar oleh teman-teman. Kemudian read aloud kan juga ada konsep-konsepnya. Ini gimana, Hana, kamu belajarnya? Jadi aku bisa tahu mendongeng itu kan sebenarnya aku lagi baca buku terus aku ceritain ke mama aku, dan karena untuk menambah ilmu pengetahuan aku ikut workshop dan karena aku ingin berbagi ilmu ke teman-teman semua, jadi aku kayak di rumah literasi lampu baca karena aku suka ayo kita read aloud ganti-gantian buku ini judulnya apa dan lain-lain. Oke. Kemudian gimana respon teman-teman kamu waktu di rumah baca ini? Dan apakah semua teman-teman yang mau masuk terus mau membaca berbagai macam buku di rumah baca ini betul-betul kamu gratiskan atau tidak membayar? Gratis sih kak, gratis. Oke. Terus gimana respon dari teman-teman kamu yang membaca di rumah baca ini? Menurut mereka sih menarik dan mereka tuh seneng banget gitu. Oke, jadi pasti tentu senang ya karena mendapatkan bahan bacaan yang sangat bermanfaat tentunya untuk mereka. Selain rumah baca, ada juga yang menarik yang saya dengar dari kisah kamu. Tidak hanya di rumah kamu saja, Hana, kamu juga membuat perpustakaan tapi keliling nih, menggunakan koper yang warnanya unyu-unyu sekali, warna pink. Ini boleh diceritakan, Hana, siapa yang membuat konsep ini atau ide ini supaya kamu juga bisa membagikan literasi, meningkatkan gemar membaca kepada teman-teman yang lebih luas lagi dengan perpustakaan keliling. Oke, singkat cerita, waktu aku liburan ke Bali itu em, kan di Bali juga aku menjelajahi banyak toko buku dan perpustakaan kan Kak. Nah, di situ aku membeli banyak buku dan aku masukin ke dalam koper warna merah muda itu. Mhm. Nah, aku bilang gini, Dek, ini koper pakaian atau koper baca sih? Nah, dari situ aku muncul nih ide, gimana kalau aku membuat perpustakaan berjalan gitu. Selain itu juga inspirasi dari Kargo Baca Kak, itu dekat rumah aku. Oke, jadi biar bisa merangkul teman-teman lagi ya yang lebih banyak agar bisa gemar lagi membaca. Aku juga masih penasaran nih, Kakak penasaran kamu biasanya kelilingnya di mana saja? Di sekolahkah atau di taman atau ke rumah-rumah teman kamu? Dan biasanya buku-buku apa saja yang kamu bawa dalam koper pink kamu ini, perpustakaan berjalan kamu ini? Tapi ditahan dulu ya Hana, kita akan bahas usai jeda. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Hana, sang pegiat literasi cilik bersama dengan ibunda yaitu Ibu Arilia Irfan. Selamat siang, sekarang telah bergabung juga dengan kami Ibu Arilia. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Apa kabar Kak? Kami di sini juga kabar baik. Sebelum ke Ibu Arilia, saya ingin ke Hana kembali nih. Hana melanjutkan pertanyaan di segmen sebelumnya. Ada perpustakaan keliling yang kamu buat yaitu koper baca ya. Ada koper warna pink, unyu-unyu banget, yang isinya ini berbagai macam buku. Nah, ini gimana nih kamu aturannya? Apakah kamu membawa koper ini ke rumah-rumah teman kamu atau ke titik baca, yaitu seperti taman mungkin, supaya anak-anak atau teman-teman kamu bisa lebih enak ngumpulnya dan membaca? Ini seperti apa konsepnya, Hana? Biasanya aku bawa si koper baca itu Mhm. ke taman-taman karena kan biasa di taman-taman itu banyak anak-anak.
Dan biasa kalau ada, aku kan juga punya klub ABC Reading Club ya Kak. Jadi klub baca bareng. Nah biasanya aku bawa juga koper itu kalau misalnya lagi ke teman-teman juga. Dan biasanya di koper itu buku-bukunya itu banyak kan sih cerita bergambar Kak. Mhm. Oke, luar biasa. Jadi yang banyak itu adalah buku-buku bergambar supaya teman-teman kamu yang mau membaca juga tinggi ya minatnya karena kalau ada gambar terutama di dalam buku lebih mudah untuk dinikmati. Nah, kalau begitu saya mau ke Ibu Arilia. Ibu, tentu ini luar biasa sekali ya. Anak yang masih belum begitu dewasa tetapi punya pemikiran yang dewasa untuk meningkatkan literasi generasi muda dengan membuat perpustakaan ya. Ini dukungan seperti apa yang Ibu Arilia berikan kepada Hana sehingga Hana ini bisa menjadi anak yang luar biasa, meningkatkan generasi muda kita? Eh, Terima kasih untuk pertanyaannya, Kak. Jadi memang sih keinginannya dia itu banyak ya. Saya sebagai ibu yang selalu mendampingi, hanya mengarahkan saja. Saya kalau dia punya ide apapun, nah, saya dengarkan. Terus dia minta pendapat, ya udah saya support aja selama itu baik. Tapi dia harus minta izin dulu sama ayahnya karena ayahnya minta bahwa sekolah yang nomor satu gitu, dan jangan lupa dengan tujuan hidup juga gitu. Dia boleh memikirkan hal-hal sosial gitu, tapi jangan lupa untuk tujuan hidupnya dia kemana juga gitu. Oke. Jadi disupport tetapi tetap diingatkan ya, mana yang prioritas, mana yang hobi, atau Ya, mana yang aksi sosial. tapi akhirnya sampai sekarang jadi dua karena dia ada lampu baca, ada ABC Reading Club, juga ada koper baca, uh, jadi dua-dua kegiatannya dia jadi semuanya prioritas ya. Saya hanya memanage waktunya aja sih Kak sebenarnya, dan mengingatkan dia bahwa semua itu juga ada batasnya ya, karena dia juga masih kecil, usianya baru 11 tahun, juga perlu istirahat. Baik, jadi harus ada yang diatur di manajemen ya. Nah, membahas Ya, tentang manajemen atau maintenance waktu terutama ini kan tidak mudah untuk anak-anak. Bagaimana Bu proses pembagiannya agar sekolahnya tidak tertinggal, tetapi potensinya bisa tetap tergali dalam membaca, bahkan menghasilkan karya ya? Karena saya dengar nih Hana sudah menerbitkan beberapa buku hasil karyanya sendiri dan juga aksi sosialnya juga tetap berjalan. Bagaimana pembagian waktunya agar semuanya bisa balance, bisa seimbang. Dan bagaimana saat ini tentang pendidikan Hana di sekolah? Apakah lumayan juga tinggi meningkat? ya. Jadi sebelumnya itu kan sebelum adanya dia punya rumah literasi, memang dia tahun 2021 Agustus itu dinobatkan sebagai duta literasi di sekolah. Hmm. Itu saat pandemi kan Kak. Nah, jadi dia bingung apa ya mah kegiatannya. Akhirnya dia buka lah ini. Nah, sampai sekarang sih alhamdulillah untuk nilai sekolahnya dia baik. Terakhir saya juga dapat dari wali kelasnya termasuk 3 besar. Hmm. Uh, Alhamdulillah juga saya dititipkan putri gitu, anak-anak ya yang mudah diatur, artinya bukan kita mengatur ya. Jadi dia tahu bahwa dia memilih jalan itu konsekuensinya berarti jam istirahatnya juga terganggu. Jadi misalkan kalau misalkan dia pulang sekolah jam 1:30, setelah itu dia ada kegiatan lain, itu biasanya dia di mobil tahu sih dia akan tidur istirahat dan saya tidak akan mengganggu. Jadi nggak rewel sih, bukan, saya juga ya bersyukur dia walaupun umur 11 tuh jadi seperti kayak teman diskusi, jadi bukan yang kamu nanti gini ya, gini, nggak, dia sudah punya ininya sendiri, itu anugerah lah buat saya. Jadi saya tidak, sebagai orang tua tidak repot untuk ngatur, dia sudah tahu sih jamnya segini, jam segini. Oke, jadi harus diatur sedemikian rupa agar Hana juga tidak terlalu capek ya. Lalu Ya, bagaimana bisa menemukan bakat Hana dalam membaca? Di umur-umur berapa tuh? Dan bagaimana cara ibu menggali potensi Hana sehingga Hana bisa menjadi anak yang luar biasa, bisa membuat berbagai macam kegiatan literasi ya, terutama aksi sosialnya, dan juga tetap berprestasi di sekolah dengan tadi juga sudah disebutkan menjadi duta baca di sekolah. Ini bagaimana Bu ya. cara menggali minat bakat anak untuk membaca? Ini sih saya dapat pesan juga dari suami bahwa anak-anak tuh bukan anak-anak kita kan gitu. Jadi biarkanlah maunya dia, kita hanya di belakang.
hanya kayak Tutwuri Handayani. Sebenarnya dia awalnya penari, Kak. Awalnya kalau untuk bacanya sendiri dari kecil gitu, dia dalam kandungan, saya juga suka dongengin dia dalam kandungan. Saya juga nggak nyangka bahwa dia tuh nantinya akan seperti ini, dan saya juga tidak ada pikiran bahwa nanti kamu akan seperti ini, nggak ada pikiran, karena yang saya tahu dia cita-citanya adalah dokter. Jadi ini semuanya mengalir gitu aja sih, karena dia senang baca. Terus waktu itu pandemi, saya mencari, terus dia minta kegiatan apa ya, dia ada workshop dongeng, ada workshop menulis ya, itu aja sih Kak. Akhirnya dia latih, ternyata dia tekuni. Akhirnya jadi sampai sekarang, jadi nggak ada rencana juga sih Hana akan seperti ini mengalir aja sih. Jadi mengalir saja dengan tentunya dukungan yang luar biasa juga ya, yang positif untuk Hana. Saya ke Hana kalau begitu. Hana, tadi kan kakak sudah bilang ya, ada beberapa buku yang kamu sudah terbitkan, hasil karya kamu sendiri, dari buah pemikiran kamu sendiri. Ini luar biasa sekali, anak seumuran kamu sudah bisa menerbitkan buku ya. Boleh diceritakan, Hana, buku apa saja yang sudah kamu buat, kamu terbitkan, dan inspirasinya dari mana, Hana? Kalau untuk inspirasi dari diri aku sendiri, karena itu semua cerita yang pernah aku alamin. Jadi yang pertama, aku sebutin judulnya ya Kak. Boleh. Yang pertama itu Aku Cinta Indonesia. Jadi aku mengajak teman-teman untuk bermain permainan tradisional. Ya boleh juga bermain gadget, tapi bisa membagi waktu, jadi nggak gadget terus. Jadi kita balance gitu. Terus yang kedua, Tasya dan Makhluk Kecil. Itu lagi puncaknya pandemi. Terus jadi isi bukunya itu kita olahraga, cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan lain-lainnya. Kalau untuk yang ketiga, Janji Miniko. Nah ini benar-benar pengalaman yang benar-benar dari diri aku sendiri juga. Jadi ada anak namanya Miniko. Nah itu sebenarnya aku Kak. Jadi BDR dulu ada singkatannya, belajar dari rumah. Terus pas jam snack time atau jam istirahat tuh banyak yang diskusi tentang game, tentang permainan di gadgetnya. Terus aku jadi tertarik kan. Terus aku minta izin sama mama untuk download permainan atau game di HP mama aku atau gadget mama aku. Terus mama aku membolehkannya dengan syarat cuma beberapa menit, 5 sampai 7 atau 10 menit. Itu kan hari Sabtu Minggu. Ternyata di dalam cerita tuh ada adiknya Miniko, tapi aku nggak punya adik sebenarnya, itu cuma dalam cerita aja. Itu kepergok gitu loh, ketahuan. Terus adiknya bilang ke mama, terus akhirnya aku gamenya dia dihapus sampai sekarang. Oke, jadi ada pesan moralnya ya dalam cerita yang kamu buat atau buku yang sudah kamu terbitkan ya, yaitu kita jangan melanggar janji yang sudah dibuat ya. Khususnya tadi dari cerita kamu melanggar janji dengan mama atau orang tua kamu, luar biasa sekali. Hana, di sebelah kamu ada mama kamu tercinta. Apa yang kamu ingin sampaikan dengan semua dukungan dari mama kamu atau papa kamu yang sudah diberikan kepada kamu, sehingga kamu bisa menjadi seorang yang sudah bisa menghasilkan beberapa aksi sosial, meningkatkan literasi, membangun rumah literasi juga di rumah kamu. Apa yang kamu mau sampaikan ke mama kamu dengan semua dukungan, semua doa yang telah diberikan ke kamu, Hana? Terima kasih Mama, terus juga Papa untuk doanya, untuk supportnya. Misalnya lagi mau lomba puisi nih Kak, terus Mama biasanya kostumnya, ekspresinya, kalau Papa biasanya intonasinya. Dan terima kasih juga untuk kakak-kakak aku udah melatih mental sampai aku berkali-kali nangis. Baik, luar biasa sekali. Kalau dari Ibu, apa harapan Ibu untuk Hana? Karena kan anak ini Hana sudah memiliki bakat yang luar biasa dalam membaca. Aksi sosialnya juga nggak kalah luar biasa. Apa harapan Ibu untuk Hana? Saya dia kok jadi melo siang-siang. Jadi saya berharap dia tetap tahu tujuan hidupnya dia dan cita-cita dia apa, tanpa mengurangi kegiatan sosial sebenarnya. Dan saya ingin bahwa
hal kecil dan sederhana yang dia lakukan gitu. Ini kan pasti banyak tantangannya. Ada beberapa juga yang ngejudge bahwa anak kecil tidak tahu apa-apa, bukan tugas kamu untuk menebarkan literasi. Saya bilang sama Hana, terus jangan down. Selagi mama papa mengizinkan, jalan terus. Saya bilang gitu. Dan berharap bahwa dia harus tetap berbagi sesama, dan juga tidak boleh lupa depan, kanan, kirimu yang pernah mendukung kamu. Karena dia tidak akan bisa begini tanpa bantuan kakak-kakak literasi lainnya mungkin kan gitu. Karena kita kan memang, saya juga suka baca tapi kan tidak di bidang seperti ini. Jadi dia alhamdulillah dapat dukungan dari kakak-kakak literasi. Itu aja. Jadi saya nggak boleh lupa jasa mereka dan juga tetap berbagi, dan tujuan hidup jangan dilupain. Tujuan artinya cita-cita dia ya, jangan sampai juga terganggu. Baik, luar biasa sekali. Kita harapkan dengan diskusi hangat kita hari ini bisa menginspirasi anak-anak lainnya ya, untuk bisa bermanfaat dan berbagi kepada sesama. Terima kasih Ibu Arilia. Terima kasih Hana telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Ibu Arilia, salam sehat Hana. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk mencicipi coklat dari daun kelor yang dibuat oleh seorang ibu di Medan Belawan, Sumatera Utara. Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.